Gerbang sunyi di lereng Lawu. Malam itu, langit di atas desa Sukomulyo tampak kelam tanpa bintang. Kabut tebal turun perlahan dari lereng Gunung Lawu, menelan pepohonan dan atap-atap rumah penduduk. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang mengisi udara dingin. Di ujung desa, seorang pria muda bernama Arga Wicaksana, mahasiswa jurusan antropologi dari Yogyakarta, menatap puncak Lawu dengan campuran rasa ingin tahu dan gentar. Ia datang bukan untuk mendaki, melainkan untuk membuktikan sebuah legenda. Ritual tengah malam yang konon bisa mempertemukan manusia dengan roh penjaga tanah Jawa, Sabdo Palon. Arga telah mendengar kisah itu dari dosennya, Pak Wiryawan, seorang peneliti budaya mistik Jawa. Menurutnya, Sabdo Palon bukan sekadar mitos, melainkan representasi kesadaran kuno yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Dalam catatan yang ia temukan di perpustakaan universitas, ada petunjuk samar tentang ritual pemanggilan yang dilakukan di tempat bernama Gerbang Sunyi, sebuah situs batu kuno di hutan selatan Lawu. Tidak ada yang tahu persis di mana letaknya. Hanya disebutkan bahwa tempat itu hanya tampak bagi mereka yang dipanggil. Arga menumpang di rumah seorang juru kunci tua bernama Mbah Ranu. Lelaki renta itu berkulit legam dan matanya dalam seperti menatap sesuatu jauh di balik dunia ini. Sejak kedatangan Arga, Mbah Ranu sudah memperingatkannya untuk tidak mencoba-coba ritual tersebut. Sabdo Palon bukan untuk dipanggil. Ia akan datang sendiri kalau waktunya tiba. Banyak yang mencoba, tapi hilang tanpa kabar. Namun rasa penasaran Arga lebih besar daripada rasa takut. Ia percaya setiap legenda menyimpan jejak sejarah yang bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit, ia membawa senter, kamera, dan catatan ritual ke dalam hutan. Mbah Ranu hanya bisa menatap dari beranda. Wajahnya suram diterangi lampu minyak. Jalan setapak menuju hutan terasa asing. Udara di sana begitu pekat. Seolah setiap napas membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar. Daun-daun bergoyang meski angin nyaris tak berembus. Di kejauhan terdengar suara gamelan samar, pelan, ritmis, dan seolah berasal dari masa lampau. Arga berhenti sejenak, menyalakan perekam suara di ponselnya. Kalau ini benar terjadi, maka aku sudah selangkah lebih dekat dengan bukti antropologis terbesar dalam karierku, gumamnya. Ia terus berjalan sampai akhirnya menemukan dataran kecil dikelilingi batu-batu menhir berlumut. Di tengahnya terdapat batu besar menyerupai kursi. Di atasnya terukir tulisan Jawa kuno yang nyaris pudar. Saat lampu senter menyapu permukaan batu itu, hawa dingin tiba-tiba menyeruak. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara samar seperti bisikan. Arga membuka catatannya. Ada 7 langkah yang harus dilakukan. Menyalakan dupa kemenyan, mengucap mantra dalam bahasa Jawa kuno, lalu menundukkan kepala hingga bayangan diri menyentuh kaki sendiri. Ia mulai membaca pelan. Suaranya bergetar. Sira Kang Nyawiji, Sira Kang Manunggal, Kawula lan Gusti, datengana kawula. Tiba-tiba, suara gamelan itu menjadi lebih jelas. Bayangan pepohonan bergoyang liar, seolah menari di sekelilingnya. Dari kabut, muncul sinar merah samar. Arga merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, seperti ada 2 lapisan realitas yang tumpang tindih. Ia mencoba tetap fokus, tapi dadanya sesak. Lalu, di antara kabut yang menebal, muncul sosok berjubah hitam berdiri tegak di depan batu besar. Wajahnya tertutup, hanya matanya yang tampak memancarkan cahaya keemasan. Suara berat dan bergema terdengar, seperti keluar dari dalam bumi itu sendiri. Sira sapa? Wong enom, sing wani nyeluk jenengku. Arga terpaku. Suara itu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu bukan berasal dari manusia. Bibirnya kering, tapi ia berusaha menjawab. Aku Arga Wicaksana, peneliti. Aku hanya ingin tahu tentang kebenaran Sabdo Palon. Sosok itu diam cukup lama, lalu berjalan mendekat. Tanah di sekelilingnya bergetar halus. Kebenaran ora kanggo sing mung pengin weruh. Kebenaran iku kanggo sing siap ilang. Setelah kalimat itu, kabut menutup segalanya. Suara gamelan lenyap. Arga pingsan di tempat. Keesokan paginya,
Mbah Ranu menemukannya tergeletak di antara pepohonan, dengan dupa yang masih berasap. Tidak ada bekas langkah lain. Tidak ada jejak ritual selain batu besar yang kini bersih seolah baru dicuci hujan. Tapi yang paling mengejutkan, di lengan kanan Arga, kini terukir lambang aneh berbentuk spiral dan matahari kecil di tengahnya. Mbah Ranu menatap tanda itu dengan ngeri. Wong iki wis digandeng, wis kepilih. Dan dari kejauhan, di puncak Lawu, kabut berwarna merah perlahan menebal, seakan menandakan bahwa pertemuan pertama baru saja membuka gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar legenda. Tanda yang tak bisa hilang. Pagi itu kabut belum sepenuhnya pergi dari desa Sukomulyo. Matahari terselubung awan, menyisakan cahaya pucat yang menembus celah pepohonan. Arga duduk di bel bambu rumah Mbah Ranu, tubuhnya masih lemas. Wajahnya pucat seperti orang habis demam tinggi. Di tangannya, tanda berbentuk spiral dengan matahari kecil di tengahnya tampak jelas, seolah diukir dari dalam kulit. Ia telah mencoba menggosoknya dengan air, sabun, bahkan daun sirih, tapi tanda itu tetap tidak pudar. Mbah Ranu menatapnya tanpa banyak bicara. Di tangan keriputnya, ia memegang secangkir kopi hitam. Tanda iku ora sakarepmu ilang, Le. Kui tanda wis ana sing nyawang awakmu. Sing nyawang iku dudu manungsa. Arga tidak menjawab. Dalam pikirannya, malam tadi terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Ia masih ingat suara berat itu, kata-kata, kebenaran untuk yang siap hilang, dan tatapan emas dari balik kabut. Tapi ketika mencoba menjelaskan kepada Mbah Ranu, lidahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengunci ingatannya. Sepanjang hari ia beristirahat di rumah, namun suara gamelan samar terus menghantuinya. Kadang terdengar dari arah hutan, kadang seperti berputar di dalam kepalanya sendiri. Ketika malam tiba, rasa gelisah itu semakin kuat. Ia membuka laptop, menelusuri catatan digitalnya. Semua rekaman dan foto dari malam ritual itu hilang. Folder tempat ia menyimpan datanya kini kosong, hanya menyisakan satu file teks bernama Welling TXT. Arga membukanya. Hanya ada satu kalimat di sana, ditulis dalam huruf Jawa kuno. Wis wayahe kowe ngerti apa sing ditutup jagat. Artinya, sudah waktunya kau memahami apa yang disembunyikan dunia. Darah Arga serasa berhenti mengalir. Ia tidak menulis kalimat itu. Ia yakin laptopnya tidak tersambung internet sejak datang ke desa. Suasana kamar mendadak dingin. Angin berhembus masuk lewat celah jendela, membawa aroma dupa yang samar. Ia berdiri, menatap keluar, dan di tepi jalan tanah, di bawah sinar bulan yang lembut, ia melihat siluet seseorang berjubah hitam, berdiri diam menghadap rumahnya. Dengan jantung berdegup kencang, Arga meraih senter dan keluar. Namun begitu cahaya menyapu jalan, sosok itu menghilang, hanya menyisakan debu dan jejak kaki di tanah lembek. Arga mengikutinya, langkah demi langkah menembus dingin malam, sampai ia tiba di tepi hutan tempat ritual dilakukan semalam. Di sana, di atas batu besar itu, kini ada sebuah kendil tanah liat yang belum ada sebelumnya. Di atasnya terikat kain putih, dan di sisinya terselip kertas kecil. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan halus terbaca jelas. Weling pisan ora cukup. Yen kowe kepengin mangerteni, wenehana sesaji. Mbah Ranu tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Napasnya tersengal. Arga, ora usah diterusake. Kui undangan saka jagat lia. Yen wis kawilujingan pisan, ajam baleni. Wong sing nyeluk sabdo palon ora yeso metu sebarang. Namun rasa ingin tahu Arga membutakan segalanya. Ia memegang kendil itu erat. Mbah, ini bukti. Kalau aku bisa pahami isi pesan ini, mungkin aku akan tahu bentuk komunikasi antara dimensi spiritual dan manusia. Ini bukan hanya mistik, ini antropologi hidup. Mbah Ranu menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Antropologi ora yeso jelaske kabeh, Le. Ono sing mung bisa dirasakake nganggo rasa, dudu pikiran. Malam itu Arga tidak tidur. Ia menatap kendil di meja, menulis ulang catatan ritual, mencoba menganalisis setiap simbol pada tanda di lengannya. Setiap kali ia menatap spiral itu terlalu lama,
Matanya seakan melihat perputaran cahaya kecil di tengahnya, seperti pusaran waktu yang hidup. Menjelang dini hari, ia mendengar suara langkah halus di luar rumah. Tidak seperti manusia berjalan, tapi seperti seseorang yang melangkah di air. Arga mendekati jendela, dan kali ini, ia benar-benar melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari arah hutan, barisan bayangan hitam bergerak perlahan. Mereka berjalan membawa obor kecil, menelusuri jalan menuju desa. Di antara mereka, ada sosok tinggi berjubah emas. Wajahnya samar, tapi mata keemasannya bersinar tajam, sama seperti dalam ritual. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, berpadu dengan nyanyian lirih dalam bahasa Jawa kuno. Arga mundur, matanya terpaku. Di dinding kamar, tanda di lengannya kini bersinar samar, seolah menjawab panggilan yang datang dari luar. Mbah Ranu yang tidur di ruang depan terbangun dan berteriak. Arga, tutup lawangi. Ojo metu, kui dudu manungsa sing teka. Namun sebelum Mbah Ranu sempat mendekat, pintu rumah bergetar keras. Hembusan angin menerpa, dan suara berat itu kembali terdengar. Kini bukan di telinga Arga, tapi di dalam pikirannya sendiri. Kowe wis dak tandhani. Saiki wayahe nerusake laku. Gerbang kapindo wis kabuka. Lampu minyak padam. Dunia sekitar membeku. Dalam keheningan yang mencekam, hanya suara gamelan yang tersisa, mengiringi awal perjalanan Arga menuju gerbang kedua, tempat di mana batas antara hidup dan legenda mulai runtuh. Gerbang kedua, laku dan bayangan. Malam itu menjadi batas pertama ketika desa Sukomulyo tidak lagi terasa seperti dunia manusia. Setelah pintu rumah bergetar dan suara gamelan memenuhi udara, semuanya tiba-tiba berhenti, bukan hilang, tetapi seperti diputar ulang dalam keheningan. Arga merasakan tubuhnya kaku. Matanya terbuka namun tak mampu bergerak. Hanya pikirannya yang masih berjalan, dipenuhi rasa takut dan rasa ingin tahu yang bertabrakan. Ketika ia bisa kembali menggerakkan tubuh, sosok-sosok berjubah hitam di luar sudah lenyap. Hanya suara daun gugur yang terdengar. Mbah Ranu duduk di lantai, memegangi dadanya sambil terengah. Iki dudu ritual biasa. Le. Iki laku. Yen wis mlebu laku. Ora ana dalan bali. Arga menatap Mbah Ranu, masih memegang kendil tanah liat yang ia temukan di situs batu. Gerbang kedua. Apa maksudnya? Mbah Ranu menghela napas, menundukkan kepala seperti seseorang yang menyerah pada takdir. Saben wong sing ketanda bakal liwat telung gerbang. Sing pertama ketemu wujud. Sing kapindo ketemu bayangan. Sing ketelu ketemu keputusan. Yen salah langkah, ilang selawase. Arga tidak menjawab. Dalam pikirannya, kata-kata itu terdengar seperti teka-teki kuno yang menantang untuk dipecahkan. Sebagai peneliti, ia selalu percaya bahwa pengetahuan terbesar justru tersembunyi di balik hal-hal yang dianggap tabu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Arga mencoba hidup normal, menulis, membaca catatan lapangan, berjalan di desa, tetapi ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Bayangannya tidak selalu mengikuti gerak tubuhnya. Terkadang bergerak lebih lambat, terkadang lebih cepat, dan sesekali menoleh ke arah yang berbeda dari dirinya. Suatu sore, saat Arga duduk di tepi sungai kecil dekat hutan, bayangannya berdiri tegak meski ia sedang duduk. Dengan mata terbelalak, ia bangkit, dan bayangan itu tetap diam. Perlahan-lahan, bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah hutan, ke jalur kecil yang gelap menuju menhir batu. Arga mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. Apa ini bagian dari ritual? Atau aku mulai gila? Saat ia berlari kembali ke desa, seorang lelaki paruh baya memanggilnya. Namanya Pak Wirya, tetua desa yang jarang berbicara. Sampeyan sing ketandha, ya? Wong desa wis ngerti. Tanda spiral kui lambang sing ora gampang dijupuk. Yen wis katon ing kulitmu, tegese sabdo palon wis ngundang. Arga mencoba bertanya lebih banyak, tapi Pak Wirya hanya berkata satu hal sebelum pergi. Gerbang kapindo ora dibuka nganggo mata, nanging rasa. Malamnya, Arga tidak bisa tidur. Bayangan di lantai kamar bergerak gelisah meski tubuhnya diam. Dan tepat pukul 12,
Kendil di meja bergetar pelan. Kain putih yang membungkusnya terlepas. Lalu dari dalam kendil terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik dari balik dinding tanah. Arga mendekat dengan gemetar. Suara itu berbicara dalam bahasa Jawa kuno, tapi ia bisa memahaminya tanpa belajar. Sawijining laku kudu nganggo sesaji. Sing dikorbanake dudu getih, nanging bayangan. Arga tersentak mundur. Bagaimana mungkin mengorbankan bayangan? Namun sebelum ia sempat berpikir, lantai kamar menggelap. Bayangannya memanjang, terangkat seperti kabut, lalu berdiri di depannya, memiliki bentuk tubuhnya, tapi matanya kosong seperti rongga hitam. Bayangan itu melangkah mendekat. Tangan hitamnya terulur ke arah Arga. Saat jari-jari itu hampir menyentuh wajahnya, pintu kamar didobrak. Mbah Ranu masuk sambil membawa kendi berisi air bunga dan menaburkannya ke arah bayangan. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang seperti asap terbakar. Aku wis ngandhani. Le, kowe wis mlebu laku kapindo. Bayanganmu saiki dudu kanca maneh, nanging lawang menyang jagat ngisor. Arga terduduk, tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi padaku? Mbah? Kenapa Sabdo Palon memilih aku? Mbah Ranu terdiam lama sebelum menjawab. Suaranya lirih seperti menyampaikan rahasia yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Amarga leluhurmu. Keturunanmu ana gandengane karo wong sing biyen dadi panyengkuyung pamungkas Sabdo Palon. Awakmu ora mung peneliti, nanging penerus garis sing wis suwe ilang. Arga merasa kepalanya berputar. Ia datang ke desa ini untuk penelitian, bukan untuk menjadi bagian dari legenda. Tapi sekarang ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Sejak tanda itu muncul, bukan hanya ia yang mengamati dunia gaib juga mengamatinya kembali. Menjelang subuh, bayangan Arga muncul lagi di lantai. Namun kali ini tetap diam. Tanda di lengannya kembali bersinar samar, dan suara berat itu bergema dalam kepalanya. Laku kapindo wis diwiwiti. Sawise bayangan nerima sesaji, gerbang pungkasan bakal embuka. Siap-siap, Wong Enom. Arga menatap bayangannya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan itu tersenyum, meski wajah Arga sendiri tidak bergerak. Gerbang kedua telah terbuka, dan tidak ada jalan kembali. Panggilan dari puncak Lawu. Sejak malam ketika bayangannya memisahkan diri, Arga tidak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Siang hari ia masih melihat desa seperti biasa. Rumah-rumah kayu, anak-anak berlari, ayam berkokok, dan sawah hijau yang membentang. Namun di sela-sela itu, ia mulai menyadari lapisan lain yang tidak terlihat oleh orang lain. Kilasan cahaya merah di antara pepohonan, sosok samar berdiri di persimpangan, dan suara gamelan yang datang seolah dari tempat jauh namun terasa dekat di telinga. Mbah Ranu semakin ketat mengawasinya. Lelaki tua itu tidak pernah membiarkan Arga pergi sendirian, terutama saat sore mulai bergeser menuju malam. Namun Arga tahu, itu hanya memperlambat sesuatu yang sudah pasti terjadi. Tanda spiral di lengannya semakin jelas setiap hari, seakan kulitnya mulai memudar dan simbol itu menjadi bagian dari darahnya sendiri. Suatu sore, ketika awan gelap menggantung di langit dan angin membawa aroma hujan, Arga mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan di kepala, melainkan dari udara di sekitarnya. Wektu wis cedak, puncak sing ora katon nunggu kowe. Suara itu datang dari arah Gunung Lawu. Meski samar, Arga merasakan panggilan yang begitu kuat, seolah tali tak terlihat menariknya ke puncak. Ia mencoba menepisnya, namun setiap detik yang berlalu membuat dorongan itu semakin tak tertahankan. Menjelang malam, Arga tidak mampu menahan diri lagi. Ia mengambil jaket, senter, dan catatan ritual, lalu berjalan keluar rumah tanpa suara. Tapi Mbah Ranu sudah menunggu di depan pintu, berdiri tegap meski tubuhnya renta. Kowe arep lunga, ya? Aku ngerti saka awal. Ora ana sing iso nahan wong sing wis dipanggil. Arga ingin meminta maaf, tapi Mbah Ranu mengangkat tangan, melarangnya bicara. Yen kowe tetep arep munggah, aku ora iso nglarang. Ning ojo dhewekan. Aku melu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan, diterangi cahaya bulan yang pucat.
Udara dingin menggigit kulit. Di tengah perjalanan, suara gamelan mulai terdengar. Kali ini jauh lebih jelas, seperti ada pesta besar di puncak gunung. Namun tidak ada manusia yang mendaki Lawu malam itu. Tidak ada cahaya api unggun. Tidak ada suara pendaki. Hanya mereka berdua, ditemani kegelapan dan gema dari dunia lain. Semakin tinggi mereka naik, semakin aneh suasana sekitar. Pohon-pohon tampak lebih besar dan rapat, seperti membentuk lorong alami. Tanah bergetar halus di bawah kaki, dan kabut merah perlahan muncul, mengikuti langkah mereka seperti makhluk hidup. Ketika mereka sampai di dataran tinggi pertama, Arga terhenti. Di depan mereka berdiri bayangan Arga, sosok gelap yang memisahkan diri malam itu. Kali ini tubuhnya tampak lebih padat, dan mata kosongnya bersinar redup. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke jalur sempit yang mengarah ke tebing batu. Mbah Ranu menggeram lirih. Iki jebakan. Yen kowe nuruti bayanganmu, awakmu bakal kelangan jiwa lan mung dadi wadah kanggo roh liyane. Namun pada saat yang sama, suara lain terdengar dari sisi kiri, bukan suara gamelan, tapi suara langkah manusia dan suara napas. Dari balik semak, muncul sosok Pak Wirya, tetua desa. Napasnya berat, wajahnya pucat. Kowe kudu lewat jalur kiwa, Arga. Dudu jalur bayangan. Sing tengen mung kanggo wong sing wis ora duwe roh. Arga terdiam. Dua pilihan terbentang di hadapannya, mengikuti bayangan atau mengikuti suara manusia. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan yang menusuk seperti jarum. Apakah Pak Wirya benar-benar manusia? Atau justru bayangan itu adalah bagian dari dirinya yang membawa kebenaran? Tanda spiral di lengannya berdenyut kuat. Dari kejauhan, suara berat sabdo palon menggema. Sing goleki kauruh kuduwani endeleng awake dewe. Bayanganmu ora mungsuhmu, nanging pintumu. Dalam sekejap, Arga memahami, gerbang kedua bukan tentang menghindari bayangan, tetapi menerimanya. Ia melangkah ke arah bayangan itu. Mbah Ranu berteriak memanggilnya. Namun Arga tidak berhenti. Ketika ia menyentuh bayangan, sosok itu menyatu kembali ke tubuhnya, dan dunia di sekelilingnya berubah. Kabut merah menebal, dan jalan setapak menuju puncak tampak jelas. Sebuah jalur yang sebelumnya tidak terlihat. Pak Wirya dan Mbah Ranu terpaku. Wajah mereka tegang. Gerbang Kapindo wis kebuka. Gumam Mbah Ranu dengan suara gemetar. Arga berbalik, menatap keduanya. Untuk pertama kalinya, matanya memantulkan cahaya emas samar. Aku harus ke puncak. Kebenarannya menunggu di sana. Mbah Ranu mencoba melangkah mendekat. Namun tanah di bawahnya retak seperti membentuk garis batas. Ia hanya bisa berteriak. Arga, ing puncak, ora kabeh jawaban gawa kaslametan. Namun Arga sudah berjalan, menembus kabut merah yang kini seperti tirai menuju dunia lain. Di belakangnya, suara gamelan mencapai puncaknya. Bukan musik manusia, melainkan panggilan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang belum terjadi. Perjalanan menuju gerbang terakhir telah dimulai. Dan di puncak Lawu, sesuatu menunggu, bukan sekadar roh penjaga, tetapi keputusan yang akan menentukan apakah Arga kembali sebagai manusia, atau tidak pernah kembali sama sekali. Singgasana di kabut merah. Kabut merah menelan seluruh pandangan Arga begitu ia melewati batas yang memisahkan dunia manusia dan dunia gaib. Udara di sekelilingnya berubah berat. Seolah setiap tarikan napas harus menembus lapisan waktu yang padat. Tidak ada lagi suara jangkrik. Tidak ada gemerisik daun. Yang tersisa hanya denting gamelan yang bergema dari segala arah. Ritmis, sakral, dan menembus ke dalam dada seperti denyut jantung bumi itu sendiri. Langkah Arga menapak pada tanah yang tidak lagi tampak seperti tanah. Permukaannya berkilau samar, memantulkan cahaya merah dari kabut yang mengelilingi. Di kejauhan, siluet bangunan menjulang, semacam candi batu, namun arsitekturnya bukan seperti peninggalan Majapahit yang biasa ia pelajari. Dindingnya tidak lurus, melainkan melingkar spiral, naik ke atas seperti pusaran angin beku. Di puncak bangunan itu tampak singgasana batu hitam, dikelilingi oleh api yang tidak membakar, api yang berwarna biru.
Setiap langkah yang ia ambil membuat tanda spiral di lengannya berdenyut, seolah beresonansi dengan tempat itu. Arga tahu ia telah tiba di gerbang terakhir, seperti yang diucapkan suara Sabdo Palon malam itu. Namun tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah rasa pasrah dan keingintahuan yang terjalin aneh dalam satu napas. Ketika ia mendekat ke singgasana itu, kabut mulai menyingkap wujud-wujud bayangan. Mereka berdiri membentuk lingkaran di sekelilingnya. Manusia tanpa wajah, mengenakan pakaian seperti bangsawan Jawa kuno, masing-masing memegang tombak berujung api. Salah satu di antaranya melangkah maju dan berbicara dengan suara dalam yang bergema di langit merah. Sapa kowe sing waning langkahi batas manungsalan jagat? Arga menjawab. Suaranya tenang meski tubuhnya bergetar. Aku Arga Wicaksana. Aku hanya ingin memahami kebenaran yang disembunyikan oleh waktu. Bayangan itu menunduk perlahan, lalu mundur. Dari kabut di belakang singgasana, muncul sosok berjubah emas, tinggi, tegap, dengan wajah setengah tertutup kain putih. Matanya memancarkan cahaya yang sama seperti yang dilihat Arga pada malam pertama ritual. Suara berat itu kembali terdengar, tidak hanya dari sosok itu, tetapi juga dari dalam dada Arga sendiri. Kowe wis tekan. Iki papan sing dadi wates antara wujud lan rasa, antara kauruh lan laku. Aku Sabdo Palon, suara sing ora ilang sanajan jaman owah. Angin berputar kencang. Api biru di sekitar singgasana menari seperti hidup. Arga berlutut, bukan karena takut, melainkan karena rasa kagum yang begitu dalam. Kenapa aku, Gusti? Kenapa aku yang dipilih? Sabdo Palon menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara yang tenang namun menggema di seluruh ruang. Amarga garis getihmu ora mung saka daging lan tulang. Leluhurmu biyen dadi panyengkuyung perjanjian lawas antarane jagat iki lan jagat manungsa. Nalika perjanjian kui dilaleke, keseimbangan ambruk. Kowe dadi kunci kanggo mbenerake sing wis bengkok. Arga mencoba memahami kata-kata itu, tapi pikirannya berputar. Ia hanyalah seorang mahasiswa, bukan penjaga perjanjian kuno. Namun ketika ia menatap lengannya, tanda spiral itu kini bersinar terang, melingkar dan berputar seperti pusaran air hidup. Keseimbangan apa yang harus diperbaiki? Tanyanya pelan. Sabdo Palon mengangkat tangannya. Seketika kabut di sekitar mereka berubah, memperlihatkan bayangan-bayangan masa lalu, kerajaan-kerajaan yang berdiri lalu runtuh, peperangan, kehancuran, manusia saling memakan karena tamak akan kekuasaan. Di antara itu semua, sosok Sabdo Palon berdiri diam, seperti bayangan abadi yang menyaksikan semua penderitaan tanpa bisa campur tangan. Nalika manungsa lali marang rasa lan mung ibadah marang kuasa, jagat dadi pincang. Aku ora butuh disembah. Aku mung nyimpen suara kanggo nglingke. Kowe sing kudu nerusake suara kui. Arga terpaku. Bagaimana aku bisa melanjutkannya? Aku bukan siapa-siapa. Sabdo Palon menatapnya dalam-dalam. Kabeh sing mikir awake dudu sapa-sapa iku sing paling siap dadi wujud kauruh. Nanging saben kauruh kudu dibayar. Kowe siap mbayar karo apa wae sing isi ana ing kowe. Arga terdiam. Di kepalanya, wajah ibunya melintas. Kehidupannya di kota, teman-temannya di kampus. Semuanya terasa begitu jauh. Seperti dunia lain yang perlahan pudar. Ia tahu, jika menjawab, ya, maka dirinya yang dulu tidak akan pernah kembali. Tapi jika menolak, semua yang ia alami akan menjadi sia-sia. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Aku siap." Kabut berputar, tanah bergetar, dan api biru melonjak tinggi. Sosok Sabdo Palon melangkah mendekat, menyentuh tanda di lengan Arga. Wiwarana wis kawiwitan. Kowe bakal dadi suara kanggo jaman anyar. Nanging elinga, suara bisa dadi pepadang, bisa uga dadi pepeteng. Seketika tubuh Arga diselimuti cahaya merah. Dunia di sekelilingnya pecah seperti kaca. Ia merasakan dirinya jatuh ke dalam ruang tanpa dasar, dan di kejauhan, suara gamelan berubah menjadi nyanyian pilu. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak lagi di puncak Lawu. Ia terbaring di tengah padang ilalang desa. Fajar menyingsing di ufuk timur. Embah Ranu dan Pak Wirya berdiri di sampingnya,
Wajah mereka tegang. Arga, suara Mbah Ranu bergetar. Kowe bali, nanging ana sing owah. Matamu. Arga menatap kedua tangannya. Tanda spiral di lengannya hilang, tapi dari dalam matanya memantul cahaya emas samar. Ia mendengar bisikan lembut di telinganya. Suara yang kini tidak lagi datang dari luar. Suara wis ana ing jero awakmu. Jaga seimbangane. Wong enom. Ia menatap ke arah Gunung Lawu, yang kini tampak tenang di bawah cahaya pagi. Tapi jauh di dalam dirinya, Arga tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan di balik kabut puncak Lawu, Sabdo Palon tersenyum samar, seolah baru saja menanam benih untuk masa depan yang tak seorang pun benar-benar siap menyambutnya. Waktu yang terbelah. Sejak Arga kembali dari puncak Lawu, hari-hari di desa Sukomulyo tak lagi berjalan seperti biasa. Waktu seakan kehilangan arah, pagi datang terlalu cepat, malam terasa terlalu panjang, dan suara gamelan samar kadang terdengar di udara tanpa alasan. Penduduk desa mulai resah. Ada yang berkata roh gunung tengah marah, ada pula yang percaya bahwa penjaga lama telah bangkit dari tidur panjangnya. Arga sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasa hidup, tetapi juga seolah separuh dirinya tinggal di tempat lain. Kadang, saat ia menatap cermin, bayangannya tidak meniru geraknya, melainkan menatap balik dengan pandangan yang lebih tua, lebih tahu, dan lebih berat. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan-bisikan samar, doa, kutukan, dan lagu-lagu dari masa lampau. Mbah Ranu kini tinggal bersamanya, menjaga dan mencatat setiap perubahan yang terjadi. Lelaki tua itu tahu, Arga tidak lagi sepenuhnya manusia biasa. Kowe saiki dadi jembatan, le. Setengah nyawa ana ing jagat iki, setengah liane ana ing jagat sabrang. Yen kowe ora bisa ngontrol, keseimbangane bakal ambruk. Namun keseimbangan itu sulit dijaga. Arga mulai kehilangan rasa terhadap waktu. Pagi terasa seperti senja. Dan kadang ia mendengar suara langkah orang di dalam rumah padahal tak ada siapapun. Suara Sabdo Palon tidak lagi terdengar keras seperti dulu, tetapi hadir halus di pikirannya, bagaikan arus bawah yang mengatur setiap kata dan geraknya. Pada malam keempat setelah kepulangannya, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat duduk di beranda, Arga melihat sesuatu di langit timur, kilatan merah melingkar, seperti pusaran cahaya. Dari sana, muncul kabut hitam yang turun perlahan ke arah desa. Dalam sekejap, udara berubah dingin menusuk. Mbah Ranu berlari keluar, membawa kendi air bunga dan kemenyan. Iki tanda sing ora becik. Le, wektu loro lagi tumpang tindih. Jagat gaib nyoba melebu menyang jagat manungsa. Arga menatap langit, merasakan denyut yang sama dari tanda spiral yang dulu ada di lengannya. Meski kini tak terlihat, denyut itu masih hidup di bawah kulitnya. Ia tahu, kabut itu bukan fenomena alam. Itu adalah resonansi antara dua dunia. Suara berat Sabdo Palon muncul lagi di dalam pikirannya. Jagat manungsa wis kebak suara tanpa rasa. Saiki wektu kanggo nyedaki maneh. Kowe kudung bimbing, ora mung endeleng. Arga bergetar. Tapi bagaimana aku bisa membimbing? Aku bahkan tidak tahu siapa aku sekarang. Suara itu menjawab dengan tenang, tapi menggema seperti guntur dari dalam dada. Kowe ora perlu ngerti, cukup eling. Eling marang sing dadi asal lan sing bakal bali. Malam itu, Arga memutuskan untuk bertapa di tepi hutan, tempat pertama kali ia melakukan ritual pemanggilan. Ia duduk bersila, menyalakan dupa, dan memejamkan mata. Perlahan, dunia di sekitarnya berubah. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jernih dan menyayat. Ia melihat bayangan-bayangan manusia berbaris, berpakaian seperti prajurit kuno, membawa obor menuju arah gunung. Mereka berhenti di depannya, lalu satu persatu berlutut. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Panjenengan sing wis kawilang dadi jembatan. Jagat mbutuha ke arah. Wektu ora lagi enja garis. Nanging ngurung roh-roh sing ora nemu dalan bali." Arga menatap prajurit itu,
Dan seketika ia melihat gambaran lain di balik wujud mereka. Orang-orang desa yang meninggal puluhan tahun lalu, bahkan beberapa yang wajahnya mirip penduduk yang masih hidup sekarang. Ia sadar, batas waktu antara masa lalu dan masa kini mulai retak. Apa yang harus kulakukan? Tanya Arga. Prajurit itu menunduk, lalu menunjuk ke arah gunung. Wektu kudu disambung maneh liwat suara sing ilang. Suara sing mungieso metu saka dalam jembatan. Arga tahu maksudnya. Ia harus membunyikan kembali suara Sabdo Palon, bukan sebagai panggilan pemanggil, tapi sebagai jembatan antara dua dunia. Ia membuka matanya, dan di hadapannya kini berdiri Mbah Ranu. Lelaki tua itu memegang sebuah gamelan kecil, terbuat dari tembaga yang sudah menghitam. Iki pusaka lawas. Saben tabuhane nyambung karo jaman bien. Yen kowe pancen wis siap, tabuh gamelan iki nganggo rasa, dudu tanganmu. Arga mengambil gamelan itu. Saat jarinya menyentuh logamnya, hawa panas mengalir dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Suara Sabdo Palon bergema di dalam dada. Iki wektu kanggo nyatakake. Yen gamelan iki muni, wektu bakal mbelah awake dewe, lan kowe bakal weruh kabeh sing disimpen jagat. Arga memejamkan mata dan menabuhnya perlahan. Suaranya tidak keras, tapi bergetar lembut, seperti gelombang air yang menyentuh segala arah. Seketika dunia di sekitarnya pecah menjadi dua lapisan. Ia melihat desa Sukomulyo dalam dua versi, satu dalam cahaya fajar, satu lagi dalam kegelapan abad lampau. Dua masa berdiri berdampingan, saling menembus tanpa sadar. Penduduk desa masa kini berjalan di antara bayangan leluhur mereka yang tak tahu bahwa mereka telah mati. Air mata mengalir di pipi Arga. Ia melihat ibu-ibu menjemur padi di satu sisi, sementara di sisi lain prajurit berbaris menuju medan perang. Mbah Ranu menatap pemandangan itu dengan wajah ngeri. Wektu wis kebelah. Le, kowe wis nglakuake sing dilarang manungsa biasa. Arga menatapnya. Matanya kini bersinar emas terang. Aku ora iso milih. Mbah, iki ora mung tugasku, iki bagian saka aku. Di langit, kabut merah dan cahaya biru saling melilit, membentuk pusaran raksasa di atas gunung. Dua dunia mulai menyatu perlahan, dan di tengahnya berdiri Arga, tubuhnya diterangi cahaya, separuh bayangan, separuh manusia. Di kejauhan, suara Sabdo Palon kembali terdengar. Wektu wis ora dadi garis maneh. Saiki dadi lingkaran. Jagatmu lan jagatku bakal nyawiji maneh. Namun di balik suara itu, Arga merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya harmoni, tapi juga bahaya. Jika dua dunia bersatu tanpa kendali, batas hidup dan mati akan lenyap selamanya. Ia tahu, keseimbangan yang harus ia jaga kini bukan hanya antara manusia dan roh, tapi antara dua zaman. Dan waktu, yang kini telah terbelah, menunggu keputusan terakhirnya. Ketika dua dunia bertabrakan, kabut merah yang menggantung di langit desa Sukomulyo semakin pekat. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas membawa serpihan masa lalu. Dua dunia kini benar-benar berdampingan, yang satu terang, yang satu suram, yang satu penuh kehidupan, yang lain penuh bayangan yang mencari jalan pulang. Di batas itu, Arga berdiri di tengah, tubuhnya diselimuti cahaya kekuningan yang bergolak seperti api. Mbah Ranu memandangi pemuda itu dengan mata cemas. Arga, kowe kudu nyetop. Yen loro jagat iki nyawiji, ora ana sing bisa enja tatanan maneh. Namun suara Mbah Ranu tertelan oleh dengung rendah yang muncul dari tanah. Gamelan di tangan Arga bergetar sendiri, mengeluarkan nada-nada yang tidak berasal dari dunia manusia. Suara itu memanggil sesuatu, kekuatan purba yang bahkan lebih tua dari Sabdo Palon. Dari arah barat, muncul arwah-arwah leluhur, mengenakan pakaian kebesaran kuno. Dari arah timur, muncul manusia-manusia hidup yang berjalan dalam kebingungan. Mereka tidak melihat satu sama lain, tapi keduanya menempuh jalan yang sama. Dan ketika mereka bertemu di batas tengah, udara pecah oleh kilatan cahaya, dua masa saling menyentuh. Arga berteriak menahan rasa sakit. Tubuhnya seakan tertarik oleh dua gaya yang berlawanan. Satu menariknya ke masa lampau, satu lagi ke masa kini. Dalam kepalanya,
Suara Sabdo Palon menggema. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Iki wektu pungkasan. Arga. Jagat manungsa wiswe lali karo janji leluhur. Yen ora disatukan maneh, kabeh bakal ilang. Tapi yen disatukan, keseimbangannya musnah. Jawab Arga di antara desah napasnya. Keseimbangan mung ana yen ana sing gelem enja. Kowe sing dadi jembatan. Tanah bergetar keras. Dari bawah desa, muncul aliran cahaya berbentuk pusaran raksasa, seolah bumi sendiri terbuka dan mengungkap lapisan-lapisan waktu yang terkubur. Di dalam pusaran itu, Arga melihat bayangan masa lampau, prajurit Majapahit berbaris, istana megah yang runtuh, dan sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah tenang, Sabdo Palon. Wajahnya tak berubah, hanya matanya yang kini memancarkan kesedihan mendalam. Kowe wis nyedhaki pungkasan saka lingkaran iki. Yen pengin jagat iki slamet, kowe kudu nyegah waktu saka nyawiji sempurna. Carane? Putusna suara saka gamelan iku. Nanging ati-ati, yen suara mandheg, sambungan karo roh-roh leluhur uga bakal ilang. Kabeh bakal bali dadi sepi, lan kowe bakal ilang bareng karo iku. Arga menatap gamelan di tangannya. Setiap nada yang keluar dari logamnya terasa seperti napas hidup, seolah seluruh dunia menunggu satu keputusan darinya. Di belakangnya, Embah Ranu menjerit. Arga, aja nganti ngorbanake awakmu. Ana cara liya. Tapi Arga tahu, tidak ada lagi cara lain. Dunia sudah terbuka, dan untuk menutupnya kembali, harus ada penghubung yang rela hilang di antara dua sisi. Ia perlahan memejamkan mata, mengingat masa kecilnya di desa, suara ibunya, dan cahaya matahari pertama di puncak Lawu. Semua itu terasa jauh, tapi juga hangat. Ia berbisik pelan. Yen iki kudu rampung. Aku siap. Arga memukul gamelan itu satu kali terakhir. Nada yang keluar kali ini tak terdengar indah, tapi menembus langit, mengguncang tanah, membuat dua dunia berhenti berputar. Cahaya merah di langit pecah menjadi ribuan serpihan kecil, lalu terserap ke dalam tanah. Suara gamelan berhenti total, meninggalkan keheningan yang menelan segalanya. Dalam diam itu, Arga melihat dunia berhenti bergerak. Waktu beku. Leluhur dan manusia berdiri saling berhadapan tanpa bisa mendekat. Lalu perlahan, keduanya mulai menghilang, satu ke arah cahaya, satu ke arah bayangan. Sabdo Palon melangkah mendekat, menatap Arga dengan pandangan penuh penghormatan. Kowe wis nindakake sing ora bisa ditindakake wong liya. Lingkaran wektu wis ditutup maneh. Nanging saben tumindak ana gantine. Apa aku bakal mati? Ora, Le. Kowe ora mati. Kowe mung bakal ilang saka garis wektu iki. Kowe bakal dadi suara sing lindhungi keseimbangan antar jagat. Sebelum Arga sempat menjawab, tubuhnya mulai larut dalam cahaya. Ia merasa damai, tidak takut, hanya pasrah. Dalam detik terakhir sebelum lenyap, ia mendengar suara Embah Ranu memanggil namanya dengan nada putus asa. Cahaya menelan segalanya. Dunia kembali menjadi satu. Kabut hilang, suara gamelan lenyap, dan desa kembali sunyi seperti sedia kala. Penduduk yang masih hidup terbangun dari tidur panjang, seolah semua itu hanya mimpi buruk. Tapi Embah Ranu tahu, itu bukan mimpi. Di tempat Arga berdiri tadi, hanya tersisa gamelan tembaga kecil yang kini retak di tengahnya. Embah Ranu memungutnya dengan tangan gemetar, menatap langit yang kini bersih tanpa warna merah. Ia berbisik lirih, kowe wis dadi jembatan sing nyambung lan nyegah jagat saka rubuh. Nanging regane ora cilik, Le. Sejak hari itu, Desa Sukomulyo kembali damai. Tak ada lagi suara gamelan misterius di malam hari. Tak ada kabut merah menuruni gunung. Tapi setiap tengah malam, angin dari arah Lawu membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani mendengarkan. Elingo, kabeh ora mung saiki. Ana wektu liyane sing lindhungi wektu iki. Dan di antara bisikan itu, Embah Ranu tahu, Arga belum sepenuhnya pergi. Ia telah menjadi bagian dari lingkaran waktu, penjaga tak kasat mata yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun di langit yang tampak tenang, jauh di balik awan,
Kilatan merah kecil muncul sebentar, lalu padam kembali. Pertanda bahwa lingkaran belum sepenuhnya tertutup. Dan mungkin, suatu hari nanti, jembatan itu akan dipanggil lagi. Bayangan yang tersisa. Bulan menggantung pucat di langit Sukomulyo. Sudah 40 hari sejak peristiwa, malam terbelahnya waktu, itu. Namun keheningan yang menyelimutinya terasa ganjil, seperti tenang sebelum badai. Penduduk desa mencoba melanjutkan hidup mereka. Bertani, berjualan, dan beribadah seperti biasa. Seolah-olah dunia tidak pernah goyah. Tapi di antara bisik angin malam, nama Arga masih disebut dalam doa-doa yang tak pernah dijawab. Mbah Ranu kini tinggal sendiri di rumah tua dekat hutan, tempat Arga terakhir terlihat. Ia jarang keluar. Setiap malam, ia duduk di beranda sambil menatap gamelan tembaga yang kini retak di tengahnya. Kadang ia mendengar dentingan halus dari benda itu, padahal tidak disentuh siapapun. Suaranya seperti gema jauh, datang dari dunia yang lain. Kowe isi ananang kono, tu, le, gumamnya pelan. Aku ngerti. Jagat iki durung rampungnya wiji. Hujan pertama bulan itu turun deras, membawa aroma tanah basah bercampur wangi dupa yang samar. Di tengah malam, Mbah Ranu terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela. Ia mengira angin, tapi ketukan itu berirama. 3 kali cepat, 2 kali lambat, mirip pola tabuhan Arga saat pertama kali memanggil Sabdo Palon. Tubuhnya merinding. Ia mengambil lampu minyak dan berjalan ke arah suara itu. Begitu jendela dibuka, tak ada siapapun. Hanya embun menempel di kaca, membentuk pola spiral kecil, persis tanda yang dulu muncul di lengan Arga. Mbah Ranu menatapnya dengan mata berkaca. Tahu bahwa itu bukan kebetulan. Jagat sabrang wis ngirim tanda maneh, katanya perlahan. Sejak malam itu, hal-hal aneh kembali muncul di desa. Anak-anak mengaku mendengar suara gamelan dari arah gunung setiap tengah malam. Hewan ternak menolak keluar kandang, dan beberapa warga melihat bayangan berjalan di pinggir sawah, tinggi, berambut panjang, mengenakan jubah hitam yang melambai tanpa angin. Tak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua tahu, itu bayangan Arga, atau mungkin sesuatu yang menggunakan wujudnya. Mbah Ranu merasa waktu tak memberinya pilihan. Ia harus mencari tahu apakah keseimbangan benar-benar pulih, atau justru mulai retak lagi. Maka suatu malam, ia membawa kendi berisi air kembang, segenggam tanah dari puncak Lawu, dan gamelan retak peninggalan Arga. Ia berjalan sendirian menuju hutan, tempat semua kisah ini dimulai. Langkahnya berat, bukan karena usia, tapi karena rasa bersalah. Aku sing ngajari dheweke, sing nyeret dheweke mlebu jagat iki, katanya dalam hati. Saiki aku kudu tanggung jawab nganti pungkasan. Hutan malam itu aneh. Pepohonan tampak lebih tinggi dari biasanya, dan kabut tipis mengambang rendah di antara batang-batangnya. Ketika Mbah Ranu menyalakan dupa dan duduk bersila, dunia di sekitarnya mulai berubah. Suara jangkrik lenyap, digantikan oleh dengung rendah, mirip suara dari dalam bumi. Lalu muncul sosok samar di depannya, tinggi, berpakaian hitam, tapi wajahnya tak jelas. "Sapa kowe?" tanya Mbah Ranu dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya perlahan. Di telapak tangan itu, tampak cahaya kecil, berbentuk spiral, sama seperti tanda di tubuh Arga dulu. Lalu suara bergema di udara, tidak keluar dari mulutnya, tapi langsung menyentuh hati Mbah Ranu. Keseimbangan ora mung kudu dijaga, nanging kudu diwarisake. Arga ora ilang. Dheweke dadi suara sing nyambung antar jagat. Nanging saiki, ana sing nyoba ngrusak ikatan iku. Sapa sing nyoba ngrusak? Manungsa sing pada ngundang kekuatan tanpa ngerti asale. Ritual lawas wis digawe hiburan, mantera dadi tontonan. Suara sakral wis rusak. Mbah Ranu tertegun. Ia tahu maksudnya. Banyak orang di luar desa kini mencoba meniru ritual Arga. Beberapa YouTuber, pemburu misteri, bahkan kelompok spiritual modern datang ke Lawu untuk memanggil Sabdo Palon. Dunia modern mempermainkan sesuatu yang seharusnya suci. Yen kaya ngono, ujar Mbah Ranu lirih. Apa sing kudu tak lakoni? Bayangan itu mendekat,
Dan untuk pertama kalinya wajahnya tampak jelas. Wajah Arga, tapi matanya kini seperti bara api. Jaga gamelan iki. Yen retakane dadi loro. Jagat bakal embuka maneh. Nanging elinga. Suara orai eso mati nganti wektu pancen gelem mandheg. Setelah kata-kata itu, sosok Arga perlahan memudar, meninggalkan hawa panas di udara dan dengung yang perlahan sirna. Hanya gamelan retak di tangan Mbah Ranu yang kini bergetar pelan, seperti bernafas. Ketika ia kembali ke desa, fajar mulai menyingsing. Namun di Cakrawala Timur, seberkas cahaya merah kembali muncul, tipis tapi nyata. Mbah Ranu menatapnya dengan napas berat. Dadi bener, bayangan sing isih ana durung rampung tugase. Hari-hari berikutnya, kabar tentang fenomena cahaya dari Gunung Lawu menyebar cepat. Wartawan, peziarah, dan pemburu konten datang berbondong-bondong. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan rasa ingin tahu tanpa batas. Tak satu pun tahu bahwa setiap langkah mereka di tanah itu membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Mbah Ranu menatap dari kejauhan, duduk di beranda rumahnya, memegang gamelan yang kini berdenting pelan setiap kali langit memerah. Ia tahu, waktu berputar lagi. Lingkaran yang sempat tertutup mulai membuka celahnya sedikit demi sedikit. Dan di antara deru angin, terdengar bisikan yang pernah ia dengar dari Arga bertahun lalu. Yen suara iki muni maneh, wektu bakal goyah maneh. Lan kabeh bakal bali saka ngendi asale. Mbah Ranu menggenggam gamelan itu erat, menatap ke arah gunung yang kini diselimuti kabut merah muda. Yen kudu ana sing nutup maneh, aku sing bakal nindakake, le, katanya dengan suara serak. Namun jauh di lereng Lawu, di antara kabut dan pepohonan pinus, bayangan tinggi berjubah hitam tampak berdiri menatap desa dari kejauhan. Ia tidak bergerak, tapi dari tubuhnya memancar cahaya spiral yang berdenyut pelan, seperti jantung dunia yang mulai berdetak kembali. Dunia belum selesai, dan bayangan Arga belum benar-benar menghilang. Kembalinya sang penjaga. Kabut merah semakin sering muncul di langit Sukomulyo. Awalnya hanya sekejap saat fajar, tapi kini bertahan hingga larut malam. Penduduk mulai resah lagi. Mereka mendengar suara gamelan dari arah gunung, tapi nadanya tak seperti dulu. Kini terdengar sumbang, seperti tabuhan dari dunia yang sedang terluka. Burung-burung enggan terbang melintasi lereng Lawu, dan pohon-pohon di sekitar desa mulai mengering seolah disedot sesuatu dari dalam tanah. Mbah Ranu tak tidur berhari-hari. Di hadapannya, gamelan retak yang dijaga dengan nyawa kini bergetar semakin keras. Setiap kali kabut merah muncul, retakan itu semakin melebar. Ia tahu waktu hampir habis. Dunia manusia kembali bermain dengan hal yang tak seharusnya disentuh. Ritual-ritual palsu dilakukan untuk tontonan. Mantera kuno disalahgunakan demi sensasi. Alam spiritual terguncang, dan batas dua dunia mulai rapuh. Malam itu, Mbah Ranu bermimpi aneh. Ia berdiri di tepi jurang bercahaya merah. Di seberangnya tampak bayangan besar dengan mata menyala. Wajah Arga, tapi kini dipenuhi luka cahaya. Wektu wis kakehan rusak, Mbah. Suara itu bergema berat. Suara sakral wis diganti suara pamer. Aku orai eso meneng wae. Apa sing arep kowe lakoni, le? Tanya Mbah Ranu lirih. Aku kudu bali. Nanging ora kaya bien. Saiki aku dudu manungsa. Dudu roh. Aku penjaga sing nyawiji karo wektu. Nanging kanggo bali, kudu ana sing embuka lawang. Mbah Ranu terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap gamelan di depannya. Kini cahaya merah samar merembes keluar dari retakan logamnya. Ia tahu, itu pintu yang dimaksud Arga. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya dan berjalan keluar rumah, menuju arah gunung. Langit malam tampak aneh. Awan menggulung seperti pusaran besar, dan petir menari di balik kabut. Mbah Ranu melangkah pelan ke tengah lapangan kecil di kaki hutan, tempat dulu Arga pertama kali memanggil Sabdo Palon. Di sana, ia menyalakan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa di tanah. Suara angin menggema seperti bisikan doa dari ribuan mulut tak kasat mata. Arga, yen iki wektu kanggo bali, aku sing bakal embuka lawange, katanya pelan.
Ia menabuh gamelan retak itu sekali. Suaranya tidak nyaring, tapi begitu nada itu keluar, bumi di bawahnya bergetar. Cahaya merah naik dari tanah, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Suara gamelan lain muncul dari segala arah, bukan dari benda, melainkan dari udara itu sendiri. Nada-nadanya membentuk irama kuno, seperti seruan dari zaman yang lama hilang. Dari tengah lingkaran cahaya, sosok muncul perlahan. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa. Tubuhnya diselimuti jubah hitam yang berpendar samar. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Matanya bersinar emas, rambutnya bergerak seolah hidup, dan di dadanya terdapat simbol spiral yang berdenyut seperti jantung. Itu Arga, tapi juga bukan Arga yang dulu. Ia kini adalah sesuatu yang lain, penjaga antara waktu dan jiwa. Embah. Suaranya bergema seperti dua suara bersamaan. Satu muda, satu tua. Aku ora yeso suenang kene. Tapi jagat iki butuh pangeling. Embah Ranu menunduk, menahan air mata. Aku ngerti, Le. Aku mung pengin ngerti. Opo kowe isi ngrasake dadi manungsa? Ora kaya bien, Embah. Aku ora turu, ora mangan, ora lara. Aku mung dadi suara sing enja, supaya waktu ora embalik maneh dadi jurang. Arga menatap ke arah gunung. Dari puncaknya, semburan cahaya merah muncul, membentuk celah vertikal seperti retakan di langit. Dari dalamnya, muncul bayangan-bayangan hitam, tipis seperti asap tapi bergerak cepat. Itu roh-roh liar, sisa-sisa energi yang terlepas ketika dua dunia dulu bersatu. Mereka mencari jalan untuk kembali ke dunia manusia. Iki sebabe aku bali, kata Arga tegas. Yen roh iki tekan desa, kabeh bakal kacau. Jagat bakal kelangan garis waktu maneh. Ia mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar pusaran cahaya keemasan yang berputar cepat, membentuk dinding antara desa dan gunung. Setiap roh yang menabraknya berubah menjadi abu, namun kekuatannya makin besar setiap detik. Arga berteriak menahan energi yang mengalir deras melewati tubuhnya. Mbah Ranu tahu apa yang terjadi. Arga sedang menyerap kembali keseimbangan waktu, menutup retakan dengan jiwanya sendiri. Tapi kekuatan itu terlalu besar bahkan untuk penjaga seperti dia. Langit semakin merah, bumi berguncang, dan petir memecah udara dengan suara menggelegar. Le, cukup. Kowe bakal ilang maneh yen terus ngene. Ora ana cara lia, Embah. Arga berseru. Suaranya nyatu dengan gemuruh langit. Kabeh kudu bali menyang garis sing bener. Iki tugas sing terakhir. Cahaya emas menyelimuti seluruh tubuhnya. Wajahnya tampak tenang, seolah pasrah menerima apapun yang akan datang. Dalam detik terakhir sebelum dinding cahaya menelan semuanya, Arga menatap Mbah Ranu dan tersenyum tipis. Matur nuwun wis ngelingake aku dadi manungsa. Ledakan cahaya besar menerangi seluruh langit Sukomulyo. Penduduk desa yang terbangun melihat sinar keemasan melingkupi gunung, lalu perlahan mereda, meninggalkan langit bersih tanpa kabut, tanpa warna merah, tanpa suara gamelan. Pagi berikutnya, Mbah Ranu ditemukan tertidur di tengah lapangan. Gamelan retak kini berubah menjadi debu halus di tangannya. Ia tersenyum tenang dalam tidurnya, dan tak pernah bangun lagi. Sejak saat itu, Gunung Lawu kembali sunyi. Tak ada lagi fenomena aneh. Tak ada kabut merah. Tak ada suara gaib. Tapi setiap kali angin bertiup dari arah puncak, terdengar suara lembut seperti tabuhan gamelan yang berirama damai. Orang-orang percaya itu adalah Arga, yang kini benar-benar menjadi penjaga abadi waktu. Penjaga yang hidup di antara dua dunia, menjaga agar manusia tidak lagi bermain dengan hal yang tak seharusnya disentuh. Namun di suatu malam sunyi bertahun-tahun kemudian, seorang pendaki muda menemukan sebuah batu kecil berbentuk spiral di jalur menuju puncak Lawu. Saat disentuh, batu itu bergetar halus, mengeluarkan nada samar seperti denting gamelan. Dan di kejauhan, di balik kabut tipis, seolah ada suara lembut berbisik. Elinga, wektu iku lingkaran. Yen lingkaran iki dibuka maneh, penjaga bakal tangi sepisan maneh. Dunia tampak tenang, tapi keseimbangan hanyalah napas tipis di antara dua dimensi. Dan di dalam napas itu,
Arga masih berjaga, tak terlihat, tapi selalu ada, menjaga agar waktu tetap berjalan sebagaimana mestinya.